Halo Tribuners, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Tama Yuda Widuna. Kita akan membahas tentang otomotif yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Kita akan membahas pokok inti utamanya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan mobil bensin dan diesel. Sebelumnya kita saat ini sudah bersama dengan Bang Angga selaku owner dari Anugrah Sejati Motor yang nantinya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan ataupun kekurangan dari mobil bensin dan solar ataupun diesel. Sebelumnya Bang, bisa dijelasin Bang ke Anugrah Sejati, seperti Anugrah Sejati Motornya sendiri. Ini showroom mobil bekas ya Bang ya? Iya. Showroom mobil bekas. Menyediakan mobil bekas di segmen apa aja Bang sebelumnya? Kalau Anugrah Sejati Motor? Kayak MPV kah atau SUV kah, mobil-mobil yang ada tersediaannya di sini? Maksudnya mobil-mobil merek mobil? Iya. Segmennya mainnya di mobil apa aja sih gitu kan? Kalau Anugrah itu sendiri? Ya mainnya di mobil kayak Toyota. Kebanyakan mobil Toyota kita mainnya. Kebanyakannya mobil Toyota ya Bang? Iya. Kayak Innova, Avanza. Avanza ya. Kalau kayak merek lainnya Bang, kayak Honda ataupun ini ada mungkin Honda ada tapi nggak sebanyak kayak Toyota. Hondanya paling HRV, CRV. Yang jadi makanan pasaran lah ya Bang ya. Ya, kalau yang jadi makanan pasaran itu rata-rata ke Toyota. Banyak yang ini Toyota, apalagi kalau Innova diesel ya. Innova diesel memang banyak peminatnya. Fortuner mungkin ya Bang. Ya, Fortuner, Pajero. Tapi ini kita lihat kayak HRV, CRV juga ada ya Bang ya. Iya, ada. Nah ini unit ada Nissan ini Bang. Ini Nissan March ya. Iya. Ya, mungkin nanti kita juga akan lihat ketersediaan unit di Anugrah Sejati Motor. Nah selanjutnya nih Bang, kayak proses pembelian di Anugrah Sejati Motor sendiri itu bisa cash dan kredit ya Bang ya? Ya, kita bisa cash, bisa kredit, bisa cash tempo, Tempo bisa ya Bang? Bisa. Kalau mungkin kayak cash ya, selainnya orang membeli cash ya Bang ya, datang cek unit, nego, deal ya Bang ya, jadi proses. Nah kalau kredit nih Bang, itu seperti apa Bang kalau di Anugrah sendiri? Kalau kredit kita nggak ribet sih. Konsumen bawa persyaratannya lengkap sama DP, kita bisa langsung bawa unit pulang. Kayak kelengkapan berkas-berkasnya sendiri ya Bang ya? Iya, berkasnya yang sendiri penting, yang nama nasabahnya memang bagus di leasing. Iya, di leasing. Jadinya ketika proses juga nggak ada hambatan ya Bang? Nggak ada Ya? hambatan. Untuk proses Bang, berapa hari gitu Bang konsumen itu menunggu andai kata berkas itu sudah lengkap kalau di Anugrah itu? Kalau di kita paling udah ketahuan 2 hari udah ketahuan kalau dia memang udah ACC dari pihak leasing. Yang jelas bakal dibantu ya Bang? Ya, Ya, bakal bantu prosesnya sampai deal akan dibantu lah. Nah untuk kerjasamanya Bang, pihak konsumen bisa milih leasing kah atau dari pihak Anugrah yang menyediakan atau seperti apa? Apa hampir rata-rata pihak leasing, apa kerjasama dengan pihak-pihak leasing banyak gitu? Kita banyak leasing itu, tapi kalau untuk sekarang ini karena dampak corona ini kita cuma leasing kan banyak yang stop selling, jadinya cuma 2 leasing yang kita pakai, ACC sama Mega Finance. ACC sama Mega Finance ya? Iya. Nah untuk DP Bang, umumnya minta berapa sih Bang kalau di situasi saat ini sendiri? Kalau DP situasi saat ini berapa? 40% 40 ya Bang ya? 40%. Berarti kayak 15 ataupun itu enggak bisa lagi. Enggak bisa ya Bang. Jadinya seperti itu guys. Kalau ini proses kredit yang berlangsung di Anugrah Sejati sendiri. Nah, untuk unit nih Bang, ini yang ada di display ini kan Anugrah nggak cuma di sini ya Bang ya? Iya, Kan kita ada 2 cabang. Ada 2 cabang. Iya. Nah, unit yang di sini ada berapa Bang total jumlahnya Bang? Kalau di sini sekitar 15-an ada. 15-an ada ya Bang ya? Sama campur yang di cabang di bawah ya Bang? Iya. Jadinya Anugrah sendiri ini ketersediaan unitnya bisa
bisa dikatakan cukup lengkap ya Bang ya. Iya. Cukup lengkap itu. Setelah itu ada Anugrah Sejati Motor 1 sama 2 ya Bang ya. Iya. Nah mungkin selanjutnya nih Bang kita ngebahas ke pokok inti pembahasan kita. Kayak secara Abang kan udah main mobil lama lah istilahnya. Kurang lebih mungkin sudah pernah membawa lah ataupun memiliki terkait mobil diesel ataupun mobil bensin kan. Nah kita ingin bicara kelebihan ataupun kekurangannya sendiri Bang. Mungkin yang kita bahas pertama ya mobil umumnya bensin lah ya Bang ya. Kalau bisa dijelasin Bang, mobil bensin sendiri kelebihannya itu apa sih Bang dibandingkan ataupun secara umum lah menurut Abang bensin dan solar ini kelebihan dan kekurangannya? Kalau mobil bensin sih, kalau kata saya mobil bensin itu ya karena karena banyak milik, kalau sebenarnya kalau konsumen banyak ke diesel sih, tapi kalau diesel kan mobil tertentu aja, mobil-mobil kayak Innova, Pajero kan. Memang kalau masalah bensin sama solar itu sebenarnya beda di bahan bakar aja kan. Bahan bakar aja, karena bahan bakarnya lebih murah, lebih irit ke solar Ya, Bang ya. Berarti kalau untuk bahan bakar sendiri itu lebih efisiensinya itu lebih ke solar ya Bang ya. Lebih ke solar. Nah mungkin selanjutnya selain itu kayak misalnya torsi ataupun tenaganya sendiri, mesin itu kalau pengalaman Abang dari solar dan bensin itu lebih bertenaga mana sih Bang? Ya, kalau kita biasa bawa mobil solar, kita pindah ke bensin, yang pasti enaknya masih nyaman ke solar. Iya. Pasti bakal beda ya Iya, Bang. pasti beda. Entah itu tarikan ataupun di gas rendahnya iya, ya Bang ya. rendahnya. Akselerasinya juga Iya. mungkin beda ya Iya. Bang ya. Tenaga masih tetap di solar ya Bang. Nah, kita tetap di solar. Nah kalau kita bicara biaya nih Bang, Iya. biayanya tuh seperti apa Bang? Biaya Perawatan bensin ataupun solar jelas beda kan Bang, dari Iya. konsumsi bahan bakar juga beda kan, pasti Kalau- jeroan dalamnya juga beda Iya. kan. Kalau masalah perawatan lebih murah di bensin sih. Kalau memang udah ini ke yang solar, kalau memang udah ada masalah di mesin lebih gede biaya perawatannya. Oh seperti itu Bang, Iya. berarti biaya perawatan masih jauh lebih ringan mesin Di bensin, iya. Nah, solar bukan berarti cepat biaya perawatan lebih tinggi ya Bang ya, Lebih tinggi, lebih iya. tinggi. Tapi keawetan gitu mungkin beda ya Bang ya, kayak tenggang rusak ataupun seperti apa sih Bang? Iya, kalau Rentan rusaknya rentan mesin itu. rusaknya sebenarnya hampir sama sih. Nggak Tergantung ada- pemakaian Iya, ya. tergantung pemakaian. Tergantung itu sebenarnya kita mobil ini yang pasti kita harus rutin ganti oli aja. Ganti oli, masalah oli kita cek oli matic, oli ininya ada matic kan, oli mesin itu aja. Kalau memang kita kontrol terus itu mudah-mudahan nggak ada kendala ininya kan mesinnya. Ya, mungkin seperti bahan bakar juga diperhatikan ya Bang Iya. ya. Kayak andai kata bensin ya ada lebih baiknya pakai pertamax yang Iya. oktannya lebih Iya. tinggi seperti itu Bang, ataupun solar pakai biosolar ya Bang ya, yang bagus, karena secara nggak langsung itu terasa di mesin ya Bang ya, bahan bakar itu Iya, ya, bahan bakar berasa di mesin. entah itu perapiannya ya Bang ya. Nah kalau ini Bang tadi kan biaya perawatan juga. Nah cara perawatannya sendiri Bang, sepengetahuan Abang seperti apa sih Bang? Lebih sulitkah solar atau bensin kah, atau lebih kebal solar atau bensin gitu? Kalau cara perawatannya kalau sendiri? untuk perawatan sih sama aja solar sama bensin. Kalau untuk perawatan sama aja, kalau solar sama bensin sama aja perawatannya. Oh, sama saja ya Bang ya? Sama aja, nggak ada bedanya sih kalau perawatan. Sama-sama ya namanya mesin ya butuh perawatan Iya. ya Bang ya. Mungkin balikin lagi, ada baiknya kalau memang melakukan servis balikin lagi ke dealer resmi mungkin Iya. seperti itu ya Bang ya. Kita servis kalau mau enak emang ke dealer resmi biar kita lebih ini lagi kan. Kalau takutnya kita ke bengkel biasa, takutnya spare partnya bukan yang asli kan. Ya. Sama track record mobil Ya, juga track bagus recordnya ya Bang ya. bagus juga. Mungkin seperti itu guys, kurang lebih kelebihan ataupun kekurangan dari mobil bensin, mesin bensin ataupun solar atau diesel seperti itu yang bisa dijelaskan oleh Bang Angga. Ya guys, ini kita akan melihat beberapa contoh unit yang ada di Anugrah Sejati Motor yang nantinya akan dijelaskan langsung oleh selaku owner dari Anugrah Sejati
Jati Motor Bang Angga. Bang, ini bisa dijelasin Bang salah satu unit kita yang ada di sini. Yang ini mungkin mobil apa Bang? Ini mobil HRV 2017 ya Bang? 2017 manual ya Bang ya? Manual lah. Manual. Ini contoh unitnya. Body luar eksteriornya masih mulus ya Bang ya? Orisinal semua ya Bang ya? Mungkin bisa kita lihat interiornya Bang. HRV 2017 ya Bang ya? Iya, 2017 Manual. Ya guys, bisa dilihat interior tampilan dari HRV masih orisinal semua. Setir juga belum, nggak ada pecah-pecah ya Bang ya, masih tahun muda. Ngomong-ngomong, ini kilometer udah jalan berapa Bang mobil yang HRV? Kilometer ini kilometernya 39 kilometernya. 39 dulu Bang. Wanginya pun masih terasa ya Bang ya. Mobilnya ban masih tebal semua ya Bang ya. Ban masih tebal, masih 80%-an lah ya Bang ya. ban 80%. Iya, 80%-an. Bodi mulus ya Bang ya. Nggak ada siraman nggak ada. Apa ini daftar insiden nggak ada, memang nggak. Iya, Bawaan masih ori semua. Bukan insiden ataupun apa. Plat masih B tapi ya Bang ya. Kita plat B, masih plat B kita. Tapi bisa dibantu mutasi Kita nggak, bisa Bang? bantu seandainya Pindah itu nama. dari konsumennya mau pindah mutasi ke BE, plat BE, kita siap bantu Siap, sampai di backup sampai iya, selesai ya Bang. Sampai selesai bisa kita. Kaca film Vikul ya Bang ya. Kaca film Vikul. Mungkin selanjutnya Bang bisa dijelasin. R3 ya Bang ya. 2015 ya Bang ya. Manual otomatis Bang. Matic ya Bang. Ini kondisi dalamnya ya Bang ya. 2013 ya Bang. Ya, Jok-joknya juga masih rapi ya Bang ya. R3-nya buka di berapa Bang? R3 kita buka di harga 120.000. 120 nego ya Bang. Oh, ngomong-ngomong tadi ARV-nya buka di berapa Bang? ARV kita buka yang ke 200 ya Bang ya? Iya. Kita bisa cash, bisa kredit juga. Saja. Atau tukar tambah unit. Oh, tukar tambah unit bisa ya Bang ya? Mungkin satu lagi atau beberapa unit lagi Bang. Yang di depan Bang ada nggak Bang? Kira-kira Bang? Oh, ini kayaknya Captiva nih Bang. Keren nih Bang. SUV segmennya ya Bang ya. Iya. Ini yang Captiva solar. Tipe solar ya Bang ya? Iya. 2012 ya Bang ya? Iya, 2012. 2012. Manual Bang. Matic. Matic.
masih seger bang. Boleh kita lihat interiornya bang? Masih orisinil ya bang ya, head unitnya. Buka berapa bang ya di cut kita ini bang? 115 ya bang ya, nego lagi bang. Berarti semua unit kita nego sampai jadi ya bang ya. Jadi. Mobilio, kemudian ada CR-V, Avanza-nya ada, Panther pun ada ya bang ya. Iya. Jazz ya bang ya. Ini Honda Stream. Ini Honda? Honda Stream. Oh, Honda Stream. Di dalam ada March ya bang ya. Mungkin di belakang bang kita lihat apa itu bang? Ada Avanza di belakang. Nah ini salah satu unit unggulan juga ya bang ya, di Anugerah ya bang ya. Avanza mulus, plat B masih bisa dibantu sampai BK mutasi ke BE. Ini kita lihat kayak tipe G nih bang Avanza-nya. Iya, Avanza 2000. 2017 tipe E upgrade. Oh tipe E upgrade jadi G ya bang ya. Iya. 2000 berapa tadi bang? 2017. 17. Kilometer masuk berapa bang? Kilometer 30.000. On-grid 30.000 ya bang ya. Kita lihat interiornya ya bang ya. Iya. Spionnya juga dari track ya bang ya, Iya. semuanya. Door trimnya masih asli semua ya bang Iya, ya. masih ori semua. Semua. Joknya juga nggak ada yang pecah-pecah. Karena Kulit aja. KM-nya aja 30.000 bang. 30.000. 30.000. Ini kondisi dalamnya guys. Atap-atap bersih ya bang ya. Nggak ada. Pelapon. AC dingin ya bang. Dingin, AC double blower, dingin. Iya depan belakang ya bang ya. Iya. Udah di belakang. Manual. Head unit pun masih orisinil ya bang ya. Iya. Belum diganti double din ataupun apa. Tapi memang AC masih analog ya bang ya. Mungkin bisa kita lihat dari belakang ya bang ya, tampilan lewat di belakang. Ini jok bangku keduanya. Ini kecilan layout dari depan. Masih orisinil guys, wanginya pun masih segar. AC blower. Ayo bang, terima kasih bang ya.